Hai. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Rich Boy Rich Girl. Film ini menceritakan tentang karyawan hotel biasa dan pada suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuatnya jatuh cinta. Karena si pria ini mendapat kesempatan menjadi manajer, dia kemudian mencoba untuk membuat wanita ini terkesan dengan jabatan dan kekayaan yang diberikan oleh bosnya. Ternyata wanita itu juga berbohong soal pekerjaannya sebagai konsultan, padahal dia hanyalah tukang bersih-bersih di sebuah salon. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Hailey yang pada saat itu lagi tertarik membaca sebuah buku berjudul Rich Boy Rich Girl. Buku itu berisi berbagai motivasi agar para pembacanya bisa memiliki kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan cinta. Sejak merantau ke kota New York, Hailey menumpang dengan sahabatnya yang bernama Sasha karena gajinya belum cukup banyak untuk menyewa sebuah apartemen. Dalam kehidupannya, Hailey bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah salon, tapi dia memiliki harapan yang tinggi untuk menjalankan usahanya sendiri. Say it loud. The world is mine. Could have fooled me. You're on your way. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Andy yang juga mengikuti motivasi dari buku Rich Boy Rich Girl. Ceritanya, Andy ini juga menumpang dengan temannya bernama Blake yang merupakan seorang pengusaha sukses. Sebagai penerima tamu di sebuah hotel, Andy merupakan sosok pegawai yang buruk dan seringkali datang terlambat untuk bekerja. Pagi itu dia diomelin oleh atasannya bernama Kevin yang langsung memberikannya hukuman untuk membersihkan toilet kantor yang kebetulan lagi mampet. And take care of that dump, Andy. Lalu pada suatu ketika, Hailey dan Andy datang ke sebuah toko buku untuk bertemu dengan penulis buku Rich Boy Rich Girl yang bernama Jessica. Di sana, Hailey dan Andy sama-sama ingin meminta tanda tangan dari Jessica dan merasa kalau buku motivasi itu bisa mempengaruhi hidup mereka ke arah yang lebih baik. Hai. Oh, you have beautiful eyes. You should use them. Hailey yang udah single selama 6 bulan, lalu bercerita pada temannya yang bernama Brad kalau pacarnya dulu udah berselingkuh dengan pegawai restoran. Hailey pun berharap pasangannya nanti adalah seorang pria kaya dan baik hati, tapi Brad mengatakan kalau hal seperti itu adalah impian dari kebanyakan wanita. Like a huge one. All 5 fingers. A. He whose name we do not say out loud. Beberapa hari kemudian, Andy tiba-tiba aja bertemu dengan Hailey yang kebetulan datang ke hotel itu untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Mia. Di awal pertemuan mereka, Andy langsung merasa tertarik kepada Hailey dan gak sengaja menemukan sebuah brosur tempat Hailey bekerja. Lalu ketika Hailey bertemu dengan Mia, bosnya itu langsung marah-marah karena Hailey datang terlambat untuk membawakannya dokumen penting. Di sisi lain, Andy juga mendapat omelan dari Kevin yang memperingatinya kalau dia nggak boleh menggoda seorang tamu wanita yang datang ke hotel mereka. Everyone who walks through that door is a guest. You got it? Got it. Kemudian saat jam istirahat, Andy tiba-tiba didatangi oleh bosnya yang bernama Warren. Dulu ceritanya Warren ini adalah orang miskin dan waktu umurnya masih muda dia bekerja bagi ayah Andy yang mendidiknya sampai sukses menjadi seorang CEO. Sebelum ayah Andy meninggal, ternyata Warren pernah berjanji untuk menjaga Andy dan mendidiknya agar menjadi orang sukses seperti dirinya. Namun Warren terus aja mendapat laporan tentang keburukan Andy, padahal dia yakin kalau Andy memiliki potensi yang besar di dalam dirinya. Warren yang ingin memotivasi Andy kemudian memiliki ide untuk mengangkatnya sebagai CEO di hotel ini. Kebetulan Warren dan istrinya akan berlibur ke luar negeri, sehingga dia menugaskan Andy untuk menggantikan pekerjaannya selama 1 bulan. Untuk memastikan Andy bekerja dengan baik, Warren lalu memberitahu hal itu kepada Kevin yang merasa keberatan kalau Andy diberikan jabatan yang lebih tinggi.
Namun Warren meminta mereka berdua agar bekerja sama dan memberikan kartu kredit kepada Andy untuk membayar keperluan apapun yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Will not be making any decisions, major or minor. Namaste. Kemudian saat berada di rumah, Sasha mulai membahas buku motivasi yang diikuti oleh Hailey untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Di sana, Sasha memiliki pendapat lain, yaitu agar Hailey mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti belajar menulis buku atau belajar membuka usaha sesuai dengan cita-citanya. Rich boy, rich girl says, love, like, write that book you're always talking about. Sementara itu di tempat yang berbeda, Andy menceritakan tentang pekerjaannya sekarang yang ditugaskan untuk menjadi CEO selama 1 bulan. Selain itu, Andy juga bercerita tentang pertemuannya dengan Hailey, sehingga Blake menyuruh Andy untuk mengajaknya berkencan mumpung dia dibekali kartu kredit oleh Warren. This isn't the 80s, kid. Come on, these days we need a little more than... Lalu di siang harinya, Hailey tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Andy yang datang ke salon untuk mencarinya. Namun karena Hailey malu dengan penampilannya, dia meminta rekan kerjanya untuk bertukar pakaian dan bersandiwara kalau dia adalah atasan di tempat itu. Absolutely not. Yeah, take this off. No, I don't. So I can't do 2. Can we move it to 3? Any messages? No, Your Highness. Begitu mereka bertemu, Hailey lalu mengaku sebagai seorang konsultan kecantikan dan bisnis yang sebenarnya dikerjakan oleh bosnya. Andy pun kemudian ingin mengajak Hailey untuk berkencan hari ini, dan untungnya sandiwara Hailey itu nggak ketahuan oleh bosnya yang baru aja datang ke salon. Yeah, I can. Good. Did you even check? Yes. You are late. Someone needs their hair washing. Setelah pulang bekerja, Hailey lalu bercerita kepada Sasha kalau hari ini dia akan berkencan dengan Andy yang bekerja sebagai manajer hotel. Hailey pun memberitahu kalau dia berbohong soal pekerjaannya, sehingga Sasha memintanya untuk berhati-hati agar kebohongannya itu nggak ketahuan. I have a slightly skewed perception of what I actually... Kemudian saat mereka bertemu, Andy mengajak Hailey untuk makan malam di sebuah restoran yang cukup mewah. Namun karena mereka berdua ini sama-sama berbohong soal jabatan di kantor, Andy dan Hailey kemudian sepakat untuk tidak membahas pekerjaan mereka ketika mereka sedang bertemu. No shop talk while we're together. Setelah mereka selesai makan malam, Andy lalu mengantar Hailey untuk pulang ke apartemen. Pada saat itu, Hailey belum mau mengajak Andy untuk mampir ke apartemennya karena dia belum mengatur sandiwaranya dengan Sasha. Sesampainya Andy di rumah, dia sebenarnya merasa bersalah karena udah memakai kartu kredit bosnya, tapi dia butuh banyak dana untuk berkencan dengan Hailey. Not exactly the look I was going for, but... Come on, give me a hug. Lalu di kencan mereka yang kedua, Andy malah menyewa sebuah kapal pesiar untuk membuat Hailey terkesan dan membuktikan kalau pekerjaannya bisa menghasilkan banyak uang. Did you really? Setelah mereka 2 kali berkencan, Sasha akhirnya mulai bertanya kapan Hailey akan mengaku kalau dia hanyalah karyawan biasa. Sebenarnya Hailey belum mau berkata jujur karena takut kalau Andy akan pergi meninggalkannya jika mengetahui kalau dia adalah pegawai bersih-bersih. I'm gonna keep going. Yeah, I'm not. Would never lie about who she is. Di sisi lain, Andy yang ingin membuat sketsa hotel impiannya, lalu datang ke sebuah bank untuk meminjam uang karena dia butuh modal untuk menyewa seorang arsitek. Rencananya, sketsa itu akan dia ajukan kepada investor hotel, namun pengajuan pinjamannya ditolak mentah-mentah karena Andy nggak punya aset apapun yang bisa dijadikan jaminan. Is that you don't have any assets. Grow your startup capital and get you going. Sepulangnya dari bank, Andy kemudian bertemu dengan Blake yang bertanya bagaimana perkembangan hubungannya bersama Hailey. Kebetulan Blake punya 2 tiket opera dan ingin memberikannya kepada Andy agar dia bisa mengajak Hailey untuk berkencan malam ini. No, I got a couple tickets for the opera. You can have them. Sesuai saran dari Blake, Andy akhirnya mengajak Hailey untuk datang ke sebuah opera dan mereka berdua berpura-pura kalau udah pernah menonton pertunjukan seperti ini.
Ternyata di tempat itu udah ada Kevin yang sengaja memata-matai Andy karena selama Warren pergi dia nggak pernah bekerja dengan baik. Setelah mereka pulang dari opera, Andy akhirnya diperbolehkan untuk mampir ke apartemen Sasha. Di sana, Sasha hampir aja membongkar kebohongan Hailey yang mengatakan kalau dia belum pernah menonton pertunjukan opera sebelumnya. Was the opera for the first time? Or last year? The Zeffirelli. Right. Yeah. Yes. Agar mereka nggak banyak membahas soal Hailey, Sasha kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana pekerjaan Andy sebagai seorang manajer. Sasha pun akhirnya tidur di kamar sebelah karena mereka berdua udah sepakat untuk berpura-pura kalau apartemen ini adalah milik Hailey. Help yourselves. I gotta come clean. Keesokan paginya, Andy tiba-tiba aja bertanya kepada Hailey kenapa banyak foto Sasha di dalam kamarnya. Di sana, Andy juga melihat foto seorang pria bernama Devon yang merupakan suami Sasha yang lagi pergi keluar kota untuk mengurus pekerjaannya. George, God rest his soul. Sebelum mereka berpisah, Andy lalu bercerita tentang cita-citanya yang ingin membangun sebuah hotel yang akan ia beri nama Crashpad. Di sisi lain, Hailey juga bercita-cita untuk memiliki usaha salon seperti bosnya, tapi dia akan menambahkan spa dan bar agar para pelanggan bisa menikmati fasilitas yang lain. Have like a bar and a buffet and I don't know, community zen. Kemudian di kencan mereka yang berikutnya, Kevin lagi-lagi memata-matai Andy yang memakai kartu kredit Warren untuk membayar keperluan pribadinya. Mr. Dumpty? Andy pun lalu mengajak Hailey untuk berlibur akhir pekan, mumpung Blake dan pacarnya yang bernama Ava akan berlibur bersama di sebuah villa di pinggir pantai. Take you somewhere. Keesokan harinya, Hailey tiba-tiba aja meminta saran kepada bosnya dan bertanya bagaimana Mia bisa memulai bisnisnya dalam menjalankan salon ini. Tentu aja pertanyaan itu membuat Mia heran karena Hailey yang hanya bekerja sebagai karyawan bersih-bersih udah bermimpi untuk memiliki usaha yang sama. Should I start looking for your replacement? Not now, at all. So, I really appreciate. Lalu di sore harinya mereka berempat akhirnya berangkat ke villa milik Blake untuk menikmati liburan di akhir pekan. Mereka bertiga lalu membahas tentang kebohongan Andy, sehingga Blake dan Ava juga mengingatkan Andy kalau dia harus mengaku kepada Hailey tentang sandiwara ini. Never know until you tell her the truth. You're not the first. Selama mereka berlibur, Andy terus aja menggunakan kartu kredit Warren untuk membayar semua pengeluarannya bersama Hailey. Hari-hari mereka pun berlalu begitu cepat, hingga pada akhirnya mereka semua harus kembali ke kota New York. Sebelum Andy mengantar Hailey pulang ke apartemen, dia sempat mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Ternyata di restoran itu udah ada Kevin yang memergoki Andy menggunakan kartu kredit Warren untuk membayar makan malamnya bersama Hailey. Karena Kevin udah punya cukup bukti, dia kemudian mengancam akan melaporkan perbuatan Andy jika Warren udah kembali dari luar negeri. Untungnya kejadian itu nggak diketahui oleh Hailey, tapi karena Andy nggak punya cukup uang, dia akhirnya terpaksa berhutang kepada pelayan restoran yang bernama Tony. Keesokan paginya, Kevin langsung menemui Andy untuk meminta kartu kredit yang diberikan oleh Warren. Ternyata Kevin udah melapor pada Warren lewat video call, dan dia juga menghukum Andy agar tidak masuk kerja sampai Warren kembali ke Amerika. But I can suspend you, and that's what I'm doing right now. Di waktu yang bersamaan, Hailey tiba-tiba muncul di hotel itu dan akhirnya mengetahui kalau selama ini Andy udah berbohong tentang jabatan dan kehidupannya. Hailey pun merasa sangat kecewa karena udah dibohongin, padahal dia sendiri juga belum berkata jujur kepada Andy tentang pekerjaannya. Beautiful, successful businesswoman, and I'm a loser. Sepulangnya dari bekerja, Andy sempat mampir ke apartemen Hailey dan bertemu dengan Devon yang merupakan suami dari Sasha. Kebetulan Sasha dan Hailey lagi pergi ke restoran, sehingga Devon mengizinkan Andy untuk masuk ke dalam dan menunggu Hailey.
This is Doc Dopito. Di waktu Andy bertemu dengan teman-teman Devon, dia mendengar percakapan mereka yang berbicara kalau apartemen ini sebenarnya adalah milik Devon. Lalu ketika Haley dan Sasha sampai di rumah, Haley akhirnya mengaku kalau dia menumpang dengan Sasha dan pekerjaannya adalah tukang bersih-bersih di salon bosnya. And I'm not the consultant. As we are. Beberapa hari kemudian, Andy akhirnya dipanggil oleh Warren yang merasa sangat kecewa kepadanya. Sebenarnya Warren gak peduli Andy udah menghabiskan uang sebanyak $20.000, tapi dia merasa kecewa karena Andy udah menyia-nyiakan kesempatan yang ia berikan. You have to find a way to help yourself. Karena Warren lelah menjaga Andy selama 15 tahun, dia akhirnya memecat Andy dan udah gak peduli lagi pada masa depannya. Andy pun sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji akan menemui Warren kembali jika dia berhasil merubah dirinya menjadi lebih baik. I'm gonna come back as your partner. Lalu ketika Andy di rumah, dia tiba-tiba membaca berita lelang kalau ornamen pemberian neneknya itu laku dijual seharga $75.000. Andy pun langsung menggunakan uang itu untuk mempelajari tentang hotel, dan dia menyewa seorang arsitek untuk membuat desain hotel yang ingin dia bangun. Di sisi lain, Haley yang ingin mewujudkan cita-citanya juga banyak belajar tentang bagaimana caranya membuat usaha yang menyatukan salon dan spa bagi wanita. Kebetulan Haley mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan investor, dan beberapa bulan kemudian dia akhirnya mendapat kabar kalau mereka mau berinvestasi pada usahanya. Setelah 8 bulan bekerja dan berkonsultasi dengan Blake, Andy akhirnya berhasil membuat desain hotel yang ia beri nama Crashpad. Andy pun kemudian memberanikan dirinya untuk datang ke rumah Warren dan meminta maaf, tapi Warren masih terlihat marah kepadanya. How are you, sir? Andy yang bermaksud membicarakan mengenai idenya, lalu meminta kesempatan kepada Warren untuk mempresentasikan pembangunan hotel yang bernuansa apartemen. Ternyata Warren sangat menyukai konsep hotel buatannya dan akhirnya mau bekerja sama dengan Andy untuk membangun Crashpad seperti yang udah dia rancang. Sebastian, if we're Great, thank you. Beberapa waktu kemudian, Warren akhirnya mengajak Andy ke kantor untuk membahas biaya pembangunan hotel. Dan setelah dia sukses, Andy langsung membayar hutangnya kepada Tony yang dulu membantunya membayar makanan. 6 bulan kemudian, Haley dan Andy bertemu di Hotel Crashpad karena Haley mengadakan pesta pembukaan untuk salon dan spa yang akan ia jalankan. Di sana, Andy lalu mengaku kalau dia masih mencintai Haley dan mereka berdua yang sama-sama sukses dalam pekerjaan akhirnya bisa bersatu kembali. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Rich Boy Rich Girl. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.